warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih berhadir di salah satu rumah dari rumahnya Allah dalam melaksanakan sholat Isya, yang insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih setelahnya. Dan tak lupa juga selawat beriringkan salam, marilah kita juga hadiahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Kita berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di majelis ini mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sidang salat Isya yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih belum bosan kan Bu? Ini sudah 3 malam saya di sini Pak. Ya. Ustaz, afwan Ustaz, saya tak bisa ke Munawarah, tolong gantikan. Jadi tapi tak bosan Pak. Nah, kalau bosan balik sayanya. Insya Allah kita masih melanjutkan tema kita yang sebelumnya, dan kita juga sambungkan tema yang malam ini, ya. Larangan berburuk sangka atas rahmat dan karunia Allah. Ya. Ini judul tema kita ini. Siapakah rahmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita? Maka kita dilarang berburuk sangka atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam bentuk yang nyata, yang hadir bersama kita, yang menjadi penawar rindu kita. Walaupun terkadang ya, yang Allah berikan ini juga dapat memusingkan kepala kita. Kalau kita tak tahu, mereka adalah anak-anak kita. Ya, mereka adalah anak-anak kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la yashkurullah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan anak kita ini juga manusia. Dengan dangkalnya keilmuan kita, dengan jahilnya keilmuan kita tentang mengenal mereka, seringkali membuat keadaan itu, hubungan kita dengan anak kita menjadi rumit, ya, menjadi ada selah di antaranya, sehingga terkadang anak tidak akur sama ayahnya, anak tak akur sama emaknya, anak tak akur sama saudara-saudaranya. Ini ada permasalahan, ya. Ini pastinya ada permasalahan. Kenapa? Apakah Allah menciptakan anak kita nih Bu kesalahan? Kesalahan apa memang sengaja diciptakan ini? Siapa yang minta Bu punya anak ini? Dulu waktu masih gadis, masih lajang, berdoa, ya Allah dekatkan jodohku, dan nikah. Kemudian belum punya anak, berdoa lagi, ya Allah berilah kami keturunan. Nah, dikasih sama Allah, dikasih satu. Ya Allah, sepi kali kalau cuma satu, ya Allah tambahlah lagi, tambah 2, 3, 4, 5, pening kepala, ya Bu. Pening kepala, asik berebut mainan aja Ustaz, berantem aja
Bagaimana ini Ustaz? Nah, jadi kita sebagai orang tua yang harus memahami anak-anak. Jangan minta mereka yang paham kita. Kenapa? Karena kita yang berakal di rumah dulu. Kita yang dibekali Allah akal, kita yang harus memahami mereka. Jangan minta anak-anak itu yang paham tentang kondisi kita. Contohnya Bu, anak tahu nggak Bu kalau kita nggak ada duit Bu? Tahunya kan minta 2.000. Mak, 2.000 apa? Mana peduli dia kita nggak ada duit. Ya, ayah kok nggak kerja nak? Lagi nganggur dia udah 3 hari. Mana peduli dia? Kenapa? Karena kebutuhan dia duit, jajan. Jadi kita yang harus paham posisi mereka itu seperti apa. Kenapa? Karena ada langkah-langkah, tahapan-tahapan dari anak-anak ini yang harus kita ketahui. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, yang namanya maharatul radha'ah. Masa mereka itu di dalam buaya, masa mereka itu masih bayi. Bagaimana kita perlakukan anak kita yang bayi? Ketika kita memiliki anak yang bayi, ya umurnya 0 sampai 2 tahun, ini wajib didekatkan sama ibunya. Porsi ibu harus lebih banyak kepada bayi kita. Ya, kenapa? Karena yang menyusuinya ibu-ibu. Ada bapak-bapak di sini menyusui anak bayi? Nah, kalau ada, dekatkan sama bapaknya. Kalau bapaknya memang yang menyusuinya. Kenapa? Karena kebutuhan bayi ya adalah ibunya. Nah, bapaknya habis pulang panen disuruh megang anak bayi ini, pening kepalanya, ngoer-ngoer ya kan? Baru lahir pening kepalanya. Kalau sekedar saja bisa, tapi kalau lama-lama nggak tahan. Bapak-bapak ya kekar badannya, besar ototnya, sawit itu berapa jandang bisa diangkatnya, ya bertonton bisa dipindahkannya itu dari truk ke truk. Gendong anak Bu 5 menit nggak sanggup Bu, betul Bu? Nah, fakta apa fakta nih Pak? Nggak sanggup. Digendong nangis, mendengarkan tangisannya, padahal anak yang diangkatnya ini tak sampai 5 kilo. Anak lahir berapa kilo Bu? Sekitar 3 kiloan ya Bu ya, 3 kilo sampai 4 kilo. Tapi bapak-bapak ini karena memang tak sanggup mengangkatnya ini. Kenapa? Karena memang Allah desain itu bapak-bapak tidak untuk menghadapi hal yang seperti ini. Ya, kalau sawit itu bisa diangkatnya. Tapi kalau anak yang baru lahir, biarkanlah emaknya tadi yang mengangkat. Sampai umur berapa Bu? 2 tahun. Setelah anak ini 2 tahun Bu, ya, kalau dia anaknya laki-laki Bu, dekatkan ke ayahnya. Kalau dia anaknya perempuan, kasih porsinya ke ibunya. Ya, antara 2 tahun ya sampai umuran TK. Kenapa? Biar anak kita itu tahu gender dia apa, dia jenis kelaminnya apa. Jangan salah Bu. Ya, kalau anak laki-laki terbalik pula kita, masa-masa umur 2 tahun sampai umuran TK, sampai umur 5 tahun, laki-laki kita kasihkan ke ibunya, yang perempuan kita kasihkan ke ayahnya, ini salah. Kenapa? Karena karakter orang tua ini akan terserap sama anak. Kalau anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya, dia menyerap karakter ayahnya yang tegas, yang strength gitu. Makanya dia anak ini menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Kalau anak perempuan didekatkan dengan ibunya, dia akan menjadi anak perempuan yang lembut. Ya, kecuali ibunya yang strength, ya Bu ya, yang tukang nah, barulah anaknya error nanti. Ya. Jadi kalau anak tadi perempuan dekatkan ke ibunya, anak laki-laki tadi didekatkan ke ayahnya, jangan terbalik Bu. Kenapa? Biar tahu, oh saya ini anak laki-laki, yang ini anak perempuan. Jadi dia harus paham posisi dia itu sebagai anak laki-laki apa anak perempuan. Begitu juga selanjutnya di tahap berikutnya,
Ya, umur 5 tahun sampai 7 tahun, dekatkan dia porsinya ini tadi, ayah dan ibunya seimbang. Ayah dan ibunya seimbang. Sampai dia mungkin umurnya itu umur kelas 3 SD, ya, udah masuk SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, seimbangkan dia. Kasih sayang ayah dan ibunya seimbangkan 50-50. Ya. Karena dia juga sudah mendapatkan anak laki-laki kita karakter laki-laki dari ayahnya, biar dia juga kenal, oh perempuan itu harus disayangi, harus lemah lembut berlaku sama anak perempuan. Ya, begitu juga anak perempuan setelah dia menyerap karakter ibunya tadi, lemah lembut ibunya tadi, ketika dia kelas 1, 2, 3, dia dikenalkan dengan ayahnya, porsinya disamakan, maka dia akan melihat, oh seharusnya laki-laki itu seperti ini. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, selanjutnya, kalau ini tidak kita lakukan Bu, kalau terbalik Bu, seandainya lah kita Bu, anak laki-laki tadi dekat betul sama emaknya nih, apa yang terjadi? Anak laki-laki kita pun jadi lemah gemulai. Ada yang mau di sini? Anak laki-laki tapi lemah gemulai dia. Nah, gawat seperti ini Bu. Begitu juga anak perempuan kalau terlalu dekat sama ayahnya, strength dia. Ya, karakter ayahnya diserapnya. Pernah kejadian Bu. Nah, waktu itu Ustadz saya bercerita di pondok pesantrennya Bu. Ada seorang anak perempuan yang ingin dimasukkan orang tuanya ke pesantren beliau, ya. Tapi permasalahannya orang tuanya udah capek, semua sekolah didatangi tidak ada yang terima anak ini. Kenapa? Apa masalahnya anak ini ditolak sama seluruh sekolah, sehingga orang tuanya pusing ini mau di sekolah di mana. Akhirnya mau dimasukkan ke pesantren Ustadz saya. Kemudian ditanya kenapa, apa permasalahannya? Kita lihat anaknya, ternyata anaknya itu adalah anak perempuan yang perawakannya mirip sama laki-laki. Anak perempuan tidak mau pakai rok, dia mau pakai celana, tidak mau pakai jilbab. Nah, cita-cita kamu apa nak? Ingin jadi pemadam kebakaran. Nah, anak perempuan cita-citanya jadi pemadam kebakaran. Bingung Ustaz. Tapi seorang Ustaz itu harus dapat hati anak. Mantap. Pemadam kebakaran itu mantap kalau orang. Padahal hatinya tak mungkin anak perempuan jadi pemadam kebakaran. Tapi sebagai orang tua kita tidak boleh mematahkan semangat anak kita ini tadi. Kita harus paham kondisi dia. Karena dia diakui sama Ustaz ini tadi, maka dia pun dulu hatinya sama Ustadz, mau dengar Ustadznya. Kenapa Bu? Ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Ternyata anaknya terlalu dekat dengan ayahnya, ya, sehingga karakter ayahnya diserap sama anak ini tadi, ya, diserap sama anak ini. Jadi ketika diserap, jadilah dia anak perempuan yang berkarakter laki-laki, jadi tomboy. Nah, bagaimana dikatakan Ustaz ini sama istrinya? Bagaimana Umi? Bismillah kita terima aja, ya, Bismillah. Akhirnya anak diterima di pesantren beliau. Jadi tiap hari, ya, Ustaz ini ngomong sama anaknya, Masya Allah anak Ustaz cantik, apalagi kalau pakai jilbab. Nanti kamu itu jadi perawat, pergi bersama pemadam kebakaran menolong orang tiap hari. Masya Allah anak Ustaz cantik, apalagi pakai jilbab. Nanti kamu kalau udah besar jadi perawat, pergi sama pemadam kebakaran nolong orang tiap hari. Masya Allah anak Ustaz cantik, pakai jilbab, ya. Kalau pakai jilbab lebih cantik lagi kamu ini. Nanti kamu kalau udah besar jadi perawat, pergi sama pemadam kebakaran nolong orang. Kalau pun mau dibelokkan,
Gak bisa langsung dijauhkan, dibelokkan Bu. Pemadam kebakarannya tetap disebut, tapi dia mendampingi sebagai seorang perawat bertahun Bu, gak cukup sehari 2 hari, ya. Akhirnya anak ini pun terpikir, ya, Ustazah, kalau saya pakai jilbab cantik tidak? Oh cantik lah. Akhirnya dia minta dibelikan jilbab. Pakai jilbab, masya Allah cantiknya anak Ustazah. Pakai jilbab, ya cantik Ustazah dia. Nah, akhirnya dia mau pakai jilbab. Kemudian dia pun mikir, kayaknya enak nanti jadi perawat. Udah geser cita-citanya. Nah, tapi dia kalau nengok si Ustaz senyum-senyum. Nah, kenapa? Ada masalah baru Ustaz. Kenapa? Sepertinya anak gadis ini jatuh cinta sama Ustaz. Nah, ini waduh gawat. Selesai satu permasalahan, muncul permasalahan lain. Gawat ini. Kenapa? Karena selalu disanjung dan dipuji Ustaznya, dia jatuh cinta sama Ustaznya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita seorang anak, ya, ini tidak ada kesalahan. Itu adalah hasil dari doa-doa kita yang kita munajatkan kepada Allah. Maka kita berbaik sangka. Apapun ceritanya, anak ini yang Allah titipkan kepada kita, itulah anak kita. Ya, itulah anak kita. Makanya kita perlu belajar tentang bagaimana karakter-karakter setiap anak. Bahwasanya anak-anak itu memiliki karakter pribadi yang berbeda-beda. Ya, kata orang kan lain lubuk, lain pula ikannya. Nah, udah beda lubuk saja, beda ikannya. Ini satu perut saja, karakternya beda-beda. Apalagi anak kita sama anak orang lain. Terkadang kita sering menzolimi anak kita. Dengan apa? Dengan ucapan, tuh tengok itu, anak orang tua aja begini. Tengok di sebelah sana, anak orang tua juga begitu. Tidak sama Bu. Jangan dibanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bagaimana posisi kita dulu Bu sebagai seorang anak? Kalau orang tua kita juga banding-bandingkan, tengok itu, anak orang itu, tengok dulu anak orang itu. Kita juga pernah Bu di posisi mereka. Ya, bagaimana keselnya kita dulu sama orang tua kita kalau dibanding-bandingkan. Maka jangan buat kesalahan yang sama Bu. Ketika kita punya anak, jangan kita banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tentunya berbeda. Ya, nikmati saja apa yang Allah berikan, ya, dari karunia Allah berupa anak tadi. Banyak orang yang tidak punya anak Bu. Ya, banyak orang yang menangis setiap malam Bu, minta diberikan anak, tapi Allah tak kasih kepada mereka. Kita yang Allah berikan anak, gak cuma 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, walaupun pening Bu, menghadapi mereka nikmati saja Bu. Ya, ketika kita nanti sudah meninggal Bu, terputus semua amal ibadah kita Bu, inilah nanti tabungan kita Bu. Siapa yang mendoakan kita Bu? Ketika kita di alam kubur, siapa? Kepada siapa kita berharap? Apakah kepada anak orang lain Bu? Belum tentu. Anak kita sendirilah yang pertama kali kita harapkan doanya. Maka daripada itu jaga bagus-bagus. Anak kita ini adalah aset kita yang sangat berharga. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bergaullah yang baik dengan anak-anak kita. Luangkan waktu kita itu untuk mendengar keluh kesahnya. Apalagi mereka yang sudah beranjak dewasa. Mereka juga memiliki tingkat stres, ya, di sekolah dan di pergaulannya. Maka luangkan waktu kita sebagai pendengar yang baik. Ya, kalau yang kecil bagaimana Ustaz? Luangkan waktu kita itu untuk bermain bersama mereka. Ya, kenapa? Karena itu adalah masa mereka. Masa anak-anak itu kan masanya main. Jadi mereka itu minta kita meluangkan waktu kita untuk bermain bersama mereka. Itu yang anak-anak. Kalau yang sudah remaja, yang sudah gadis, yang sudah raja, itu didengarkan keluh kesah mereka. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang tua yang dapat
menjadi orang tua yang baik dan yang terhebat ya dalam mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Untuk itu kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka